Sampurasun. Rampes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam rangka mendialogkan hal-hal terakhir KK selaku Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat. Masih dalam kerangka gonjang-ganjing katanya ada dua Partai Berkarya itu ya. Jadi, satu Partai Berkarya satu. Nah itu jawabnya satu itu bagaimana? Kan tahu sendiri lah begitu dalam-dalamnya begitu. Tapi kan masyarakat perlu tahu atau warga atau kader begitu ingin tahu from the first man ya, dari orang pertama yang menggelutinya begitu sampai detik-detik terakhir ini pada tanggal 19 Desember 2020. Ini apa yang terjadi sebenarnya dari gonjang-ganjing atau polemik lah selama ini begitu. Mangga Kang Eka Santosa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat. Ya saya to the point saja ya. Kalau dibilang Partai Berkarya satu atau ada dua ya satu. Partai Berkarya satu. Satu yang mana ini? Ya kan beda Partai Berkarya dengan Beringin Karya kan berbeda. Ya soal ada pemelesetan mereka kemudian memberikan tanda kurung berkarya itu itu menurut saya sebuah manipulasi artinya dan kebohongan yang diketuai oleh Pak Tommy HMP. Ya kalau saya betul saya mengukurnya kan yang namanya Partai Berkarya itu legitimasinya penguatannya adalah suatu proses politik yang sudah ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu kemudian legitimasinya, verifikasinya lolos, kemudian menjadi peserta pemilu. Jadi yang kita maksud Partai Berkarya adalah Partai Berkarya peserta pemilu 2019. Itu kan jelas ya. Yang ketuanya Bapak Utomo Mandala Putra, yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Neneng Atuti, kemudian hasil Rapimnas memang konstitusinya mengatur seperti itu. Tahun 2018 di Rapimnas Solo melahirkan kepemimpinan Pak Tommy sebagai format tunggal waktu itu. Lalu membentuklah sekjen diantaranya sekjen Pak Priyo Budi Santoso, kemudian ke bawahnya ada wakil ketua umum seperti Pak Mudi sendiri di situ, kemudian ada Letnan Jenderal Yayat, ada mantan Gubernur Maluku, ada dari Jawa Tengah, saya lupa lagi ya. Tapi intinya bahwa tadi pertanyaannya dua tidak menurut saya. Partai Berkarya satu kok. Berkarya satu. Kalau yang lainnya itu karya. Kalau ada Beringin Karya ya Beringin Karya lah. Beda lagi. Kita harus. Tapi yang Beringin Karya itu selalu mengait-ngaitkan ini Pak HMP masih ikut katanya di sana. Itu yang ada yang berpandangan seperti itu, dan itu persepsi dia. Sebab itulah yang mereka manipulasi seolah-olah ini adalah sebuah kompromi. Dan ada saya dengar ada pernyataan dari yang mengatasnamakan sekjennya bahwa tidak ada masalah dan Berkarya satu. Ya satu bagaimana? Wong Pak Tommy jadi ketua Dewan Pembina kan itu ada, saya pegang pernyataan dari Pak Tommy tidak tahu menahu dan keberatan boleh untuk dicantumkan di situ ya. Berkeberatan lalu apa hubungannya gitu kan, itu kan Pak Tommy ketua umum partai sah loh ya, partai peserta pemilu yang mendapat legitimasi juga. Nah justru satu persoalan kemudian yang kita luruskan, yang akan kita luruskan dan sedang kita luruskan adalah sebuah pemahaman yang sudah ada keterlanjuran akibat dari pemberian informasi yang keliru dengan proses juga yang menyebutkan munaslup yang abal-abal, yang tidak karuan, yang tidak memenuhi ketentuan. Lalu kemudian sebetulnya ada lahir sebuah kebijakan yang sebetulnya kalau itu hanya untuk melegitimasi Partai Beringin Karya ya silakan saja. Tapi yang satu aja yang jadi persoalan kita, kenapa harus menganulir atau dalam diktum SK keputusan itu membuat tidak berlakunya lagi surat keputusan Menteri Hukum yang sebelumnya yang menetapkan Pak Tommy sebagai ketua umum. Itu kan persoalannya. Koreksinya kan seperti apa yang akan dilakukan? Nah inilah yang kemudian saya menghormati. Makanya saya tidak a priori semua upaya saya kira wajar. Hanya yang disayangkan tadi, kenapa ini bisa ada sebuah munaslup tanpa sebuah perlawanan. Misalnya
yang saya kemarin katakan, ketika itu sedang ada mendengar ada agenda, bahkan terang-terangan mengundang kepada fungsionaris dan diketahui tidak memberikan suatu perlawanan misalnya, bukan perlawanan fisik, cuma demo atau ala itu sebagai bumbu-bumbu lah boleh, tetapi substansi adalah laporkan gitu kepada pihak yang berwajib bahwa ini ada yang mengatasnamakan yang notabene kepengurusan Partai Berkarya, lalu mengadakan apa yang disebut munaslup yang diselenggarakan oleh yang mengatasnamakan atau yang menyebut dirinya sebagai presidium penyelamat gitu. Lalu apa yang diselamatkan gitu, itu kan satu poin. Oleh karena itu saya kan pernah minta coba ada nggak dokumen pelaporan ke pihak yang berwajib ya, dan itu dimasalahkan. Yang kedua kan sebelum itu ada Rapimnas. Kan Rapimnas itulah yang menurut kekuatan konstitusional Partai Berkarya, di mana saya kira waktu itu ya semua DPW kan hadir, termasuk saya dari Jawa Barat hadir, lalu kemudian hasilnya itu kan yang harus disampaikan. Nah ini letak miss ya, tersumbatnya komunikasi, atau memang kita lambat mengantisipasi sehingga logikanya kan begitu Munas selesai dokumen itu kan ditandatangani oleh pimpinan rapat ya, dan ada pimpinan sidangnya, ya bisa diantarkan silakan. Siapa yang memang ya dalam hal ini pasti kesekjenan dong, masa semuanya bermuara ke ketua umum lah. Nah itu yang juga tidak nyampe, itu yang sedang kita telusuri dan kita luruskan. Makanya inilah bagian dari apa yang kita lakukan dan mulai terbuka menurut saya. Apa yang mulai terbuka itu? Ya bahwa ada unsur yang tidak lengkap dan dibohongin. Makanya dari awal kan Pak Menteri bilang, ya kalau ada unsur penipuan dan pembohongan, ya saya pun pemerintah dibohongi. Kan tidak, bahkan bisa aja saya melaporkan bahwa ini tindakan melawan hukum kok. Ya, itulah yang harus kita buktikan. Dan sekarang yang sedang dilakukan. Upaya itu yang sedang kita lakukan, bahwa ini tidak benar gitu adanya bahwa ada kompromi seolah-olah yang disampaikan oleh sekjen yang menyebut dirinya sekjen itu, bahwa ini sudah tidak ada masalah, dan Pak Tommy pun itu kan semua manipulasi, baik itu munaslupnya, data yang diklaim bahwa ini 2/3 DPD hadir, lalu DPW juga hadir, DPW yang mana yang hadir di situ ya. Saya cek semua, termasuk Jawa Barat yang kemarin kita cek dari 18 hanya 1 kok yang definitif hadir, bahkan yang 3 hadir ke sana, yang 2-nya setelah Pak Tommy hadir ke tempat satu hotel itu dia tidak ikut lagi, dan itu pengakuan mereka loh. Dan yang selebihnya yang katanya 19 ya abal-abal lah, ada yang di dalam posisi sebagai apa kayak Ciamis gitu kan jelas ketua PLT DPD-nya saya sebagai ketua DPW, karena itu waktu itu meninggalkan ketuanya, yang datangnya Ibu Dian maaf pegawai sekretariat kok. Nah kayak seperti itu, dan ini umumnya seperti. Nah jadi dalam hal ini Pak Hari ya saya katakan bahwa kalau ada tanya orang kok ada pecah, nggak ada, Partai Berkarya utuh kok. Ya, kalaupun ada orang yang ingin membuat partai yang namanya Beringin Karya ya silahkan. Tapi kalau bahwa ini Pak Tommy di situ, lalu kemudian pada dasarnya sama, ya yang sama yang mana? Wong bajunya juga putih. Beda. Ya beda lah. Ya. Nah jadi, inilah yang kemudian kita tidak melihat lagi bahwa saya tidak a priori, tetapi apa yang digugat gitu kan. Kalau digugatnya Munaslup, lah apa urusannya kita menggugat Beringin Karya gitu. Ya biarkan aja ada orang mau bikin partai Beringin Karya. Ya kita nanti dilihat aja di lapangan. Apakah nanti tadi seperti tawaran dari Menhumkam, silakan saja kalau ada kekeliruan dari pihak kami. Itu yang harus kita buktikan. Itulah yang salah satu bagian langkah saya kan membuktikan itu. Sampai tahap mana sekarang? Ya, adalah hal-hal yang tidak juga harus saya kemukakan secara lebih gamblang ya, tetapi ini sedang berproses dan ini sudah sampai kepada pihak yang menggodoknya juga, dan saya pun selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang punya kompetensi dalam hal ini, karena memang formalnya Partai Berkarya ini kan sudah dibekukan ya secara formal loh. Kalau kita mengadakan
munas atau menggibar-gibarkan juga seperti kita melawan atau tidak menghargai pemerintah. Pemerintah semakin punya alasan untuk pun mendiskreditkan kita melakukan sebuah pelanggaran, kan itu juga harus kita pahami. Oleh karena itulah ini yang mungkin bagian-bagian wilayah wilayah hukum yang harus dipahami bahwa siapa yang sebetulnya bisa mempermasalahkan ini gitu. Lalu seperti apa ya? Nah, sekarang ada bahkan bukan hanya gugatan yang dituliskan oleh DPP misalnya ya, yang mengaku timnya DPP, apalagi ada tim apa lagi menyebut dirinya, bahkan ada personal lagi yang tidak puas Pak Yudi ke pengadilan negeri apa begitu. Lalu ya saya lihat itu bukan sebuah cara yang efektif untuk menyelesaikan ini persoalan. Tapi yang harus segera diberikan oleh kita adalah kesulitan kita menunjukkan, memberikan fakta, lalu kita sampaikan secara elegan tanpa sebuah prejudis dengan positive thinking kita. Ini loh sebenarnya gitu. Karena memang faktanya data-data itu belum ada ke Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira ya menterinya seorang aktivis partai yang paham tentang mekanisme partai dan dia didukung oleh kemampuan intelektual yang memadai, seorang profesor. Lalu juga pemerintah tentu tidak akan ceroboh dan gegabah ketika memang ada data. Makanya beliau mengatakan kalau ada data-data yang menunjukkan sebuah manipulasi dan kebohongan, ya saya pun bisa saja melakukan sebuah pelaporan terhadap yang berwenang gitu ya. Nah itu yang kita maksud ya Pak Hadi. Saya kira itu Pak ya. Intinya jadi sudah sampai pada tahap itu. Saya kira segeralah pahami begitu pembicaraan tadi bahwa intinya Pak Eka sedang mengusahakan sebuah membuka relung-relung yang selama ini seakan-akan tertutupi gitu. Ya, tapi saya sekali lagi minta maaf. Saya tidak a priori dan tetap menghormati apapun upaya yang dilakukan oleh siapapun, oleh teman-teman terutama yang melakukan gugatan misalnya. Tetapi menurut saya itu bukan satu-satunya jalan. Dan sebetulnya masalahnya apalagi kalau menggugat Munaslup. Ya apa gitu kan, itu bakal panjang urusannya dan kita kalau menurut saya kita kejebak gitu ya apa kita tidak mengakui itu kok realnya beda. Tapi yang penting kita sesegera menjelaskan kepada pemerintah. Silakan itu ini kopi khusus Pak ya, pagi-pagi ini Pak Ali. Nah ini juga kue balok warna kuning hijau. Ini produk sini nih Pak Ari, ini kue balok ya. Ini kopi juga tanaman dari sini yang kita budidayakan sehari-hari ya. Kopi 262. Ya, bahkan hari ini sedang ada kunjungan dari komunitas masyarakat nasional ya, dari Polrestri, ada dari Dayak, ada dari Jawa, ada juga dari mana? Dari Sumatera Utara ya. Lagi meninjau dan mereka menginap di sini. Nah jadi itulah Pak Hari ya, tidak simpang siur begitu. Intinya ada step yang akan menjelaskan nanti atau sedang dilakukan oleh Pak Eka selama beberapa bulan ini, dan dalam waktu kapan targetnya ini? Ya kalau bisa ini merupakan hadiah akhir tahun lah ya. Dalam suasana COVID begitu yang memang kita pun sekarang semakin memburuk begitu ya. Kalau ke Jakarta kan harus di swab, sebaliknya orang masuk Bandung juga seperti itu. Tetapi saya kira tidak berarti kita ada kevakuman dan tidak ada komunikasi. Nah sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya apalagi menyepelekan, tidak sama sekali itu bukan maksud. Tapi saya masih memiliki sebuah optimisme bahwa ada cara yang lebih elegan yang mungkin bisa diterobos melalui sebuah komunikasi. Dan itu yang substansinya, itu yang harus disampaikan bahwa ini tidak benar, bahwa ini salah, bahwa ini kebohongan, bahwa ini adalah sebuah manipulasi dan ini. Nah, oleh karena itu kita berhak menuntut sebuah keadilan. Ya, jadi jangan dulu berprejudis juga kepada pemerintah seolah-olah bahwa ini sudah rekayasa politik. Ya kita upayalah namanya juga kan, dan saya masih punya optimisme. Buktinya kan saya datang masih diterima, beliau juga berkunjung ke tempat saya, juga saya dengan segala
keterbukaan. Begitupun saya balik lagi ngobrol dengan dirjen yang menangani, dengan pihak-pihak semua yang terkait. Jadi izinkan saya untuk menjalankan ini semua dalam konteks pendekatan-pendekatan. Ya tentu ada unsur hukum walaupun bagaimana juga, walaupun ini politis kan ujungnya adalah sebuah ketetapan dan itu harus dilegitimasi oleh sebuah kelembagaan pengadilan kan. Ya, tetapi untuk mencapai ke situ kan ada pola yang bisa lebih elegan, tetapi etis. Ya tidak baik lah kalau saya juga terlalu membuka karena ini belum selesai ya. Tapi intinya bahwa dan secara internal saya selalu tahapan dan step ini disampaikan kepada ketua umum. Ya, oke. Nah ini jadi esensinya saya kira sudah sampai, sudah dapat begitu ya, dapat begitu. Nah, mereka silakan minum dulu. Jadi terima kasih para pemirsa. Kami sudah mempertanyakan, menanyakan, mendiskusikannya. Silakan disimpulkan oleh para pemirsa. Ada satu Rasen. Ya apa? Itu Pak Hari tadi tanyakan waktu diskusi sebelumnya. Itu kan ada yang menawarkan untuk mediasi lalu satu meja bicara. Itu bagaimana itu? Begini, jadi ini kan bukan persoalan beda pendapat. Ini bukan persoalan salah interpretasi. Ini sebuah tindakan kok. Ya. Dulu memang di awal kami pun pernah kan sama Pak Hari tadi tanya teman-teman kenal apa susahnya sih satu meja. Ya. Itu belum melihat saya terus terang aja tentang substansi dan sampai kepada keputusan Menteri Hukum. Pertama, adanya Munaslup yang melahirkan perubahan nama dari Berkarya ke Beringin Karya. Kedua, ini mengganti atau menganulir kepemimpinan Pak Tommy dan mengklaim Pak Tommy menjadi Ketua Dewan Pembina. Ini prinsip. Ini kan bukan lagi salah paham, tapi sebuah tindakan yang menurut saya berdampak kepada sesuatu yang menyengsarakan orang, yang ada dampak ketidakadilan. Contoh, bayangkan Pak Hari, ini teman-teman yang di daerah dari Sabang sampai Merauke, mereka sudah berjuang dengan kebanggaannya. Contoh NTB, berapa dapat DPRD-nya? Saya juga berhati-hati dan saya tahu diri dan saya sangat mawas diri ya. Awalnya tidak terlalu banyak bicara karena memang Jawa Barat tidak mampu, hanya satu yang bisa diantarkan. Itu pun dengan susah payah karena memang nuansa politisnya kan berbeda dan kita banyak hilang suara, kabur dari PPK ke dari TPS ke PPK. Ini rusak sekali. Nah, tapi ya ini kita kan bicara kebangsaan, bicara Indonesia. Nah ini kan kasihan. Jadi apa orang merubah-rubah itu melakukan manipulasi, tidak melihat dari aspek kemanusiaan, aspek sosial dan psikologis, dan bagaimana orang kebingungan kalau digonjang-ganjing, PAW lah diancam begitu, begini, kalau tidak akhirnya kan kekacauan. Dan saya harus memperjuangkan tentang keadilan itu. Ini hal yang sesuatu yang tidak adil, ya. Dan apakah memang targetnya hanya untuk mengacaukan atau hanya sampai ke momentum PAW atau hanya pilkada misalnya? Ya itu menurut saya satu tindakan yang sangat membuat tidak adil kepada orang. Jadi ini harus adil dan tidak produktif. Ini harus diluruskan. Dari segi pendidikan politik tidak baik. Dan apa artinya semua itu? Dan ya ingat bahwa fungsi partai tadi. Saya kalau sudah berbicara partai politik, 3 fungsi utama. Pertama, sebagai pendidikan politik kebangsaan. Kedua, tempat sarana memperjuangkan aspirasi. Dan ketiga, okelah berbicara bagian daripada kekuasaan. Tetapi kan bukan hanya soal kekuasaannya. Pendidikan politiknya juga adalah harus nomor utama. Lalu dengan cara seperti itu apa? Pendidikan politik yang kita dapat. Ya. Dan apa manfaat dengan cara seperti itu? Ini tidak ada manfaatnya, kekacauan. Ya ini negara kan bisa rusak ya, dengan pola seperti itu. Ya oleh karena itu, mumpung saya punya tenaga dan pikiran dan masih ada ruang-ruang yang bisa kita lakukan dan kita lakukan. Ya. Oke, Pak Eka sudah panjang lebar membicarakan tahap-tahap terakhir ini.
saya kira kita tutup diskusi ini atau ya dialog ini dengan ucapan apa sampurasun. Ya rampes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Ya.